Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya atas nama Muhammad Ali Ridwan dan anggota kelompok saya yaitu ada Rizky Amanda Putri, Dimas Prabowo, dan Analista Oktaviani. Jadi yang pertama kami akan mereview jurnal dengan tema penerapan asas lex loci, contractus, dan lex causa terhadap perkara IPB, Institut Pertanian Bogor, dan Amerika dalam hukum perdata internasional. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan jurnal ini memberikan konteks yang jelas mengenai pentingnya hukum sebagai sistem yang mengatur interaksi dalam masyarakat, khususnya di Indonesia. Penulis menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini menjadi landasan untuk menjelaskan peranan hukum dalam mengatur hubungan internasional dan domestik. Kekuatan yang pertama yaitu kejelasan konsep. Penulis berhasil menjelaskan dengan jelas perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional. Hal ini penting untuk memahami konteks di mana asas-asas hukum internasional seperti lex loci contractus dan lex loci causa diterapkan. Kemudian yang kedua, relevansi kasus. Pendahuluan juga menyoroti kasus IPB dan Amerika sebagai contoh konkret yang akan dianalisis lebih lanjut. Ini memberikan fokus yang baik untuk membaca dan menunjukkan relevansi teori hukum dengan praktik. Kemudian yang ketiga yaitu dasar hukum yang kuat. Penulis mengacu pada sumber dasar hukum yang mendasari argumentasi termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip hukum internasional yang memberikan legitimasi pada analisis yang akan dilakukan. Kemudian kelemahannya yang pertama, detailnya yang terbatas. Meskipun pendahuluan memberikan gambaran umum yang baik, detail mengenai asas-asas ini diterapkan dalam kasus spesifik masih perlu diperluas. Penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana kasus IPB dan Amerika mencerminkan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan pemahaman. Kemudian yang kedua, keterkaitan dengan teori. Meskipun ada penjelasan mengenai teori kepastian hukum, keterkaitan antara teori ini dengan penerapan asas dalam kasus yang dianalisis masih bisa diperjelas lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rizky Amanda Putri. Kemudian, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Bagian hasil dan pembahasan jurnal ini menyajikan analisis yang mendalam tentang penerapan hukum perdata internasional atau HPI dalam konteks kasus IPB dan Amerika. Penulis menguraikan dengan baik aspek-aspek hukum yang relevan dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan. Kemudian ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya itu yang pertama ada analisis mendalam, yaitu penulis memberikan analisis yang terperinci mengenai hukum perdata internasional, termasuk sumber-sumber hukum dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Ini menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap tema yang dibahas. Yang kedua ada keterkaitan dengan kasus. Penulis ini berhasil mengaitkan teori dengan praktik melalui penggambaran kasus IPB dan Amerika, penjelasan tentang bagaimana perjanjian internasional dan asas-asas hukum yang diterapkan dalam kasus ini memberikan gambaran yang jelas bagi pembaca. Yang ketiga ada identifikasi masalah. Pemaparan masalah yang dihadapi oleh IPB dan tuntutan dari Amerika dijelaskan dengan baik. Penulis merinci poin-poin utama yang menjadi sumber sengketa sehingga pembaca bisa memahami kompleksitas kasus ini. Yang terakhir ada penerapan asas hukum. Penulis menjelaskan penerapan asas lex loci contractus dan lex loci causa dengan baik menunjukkan bagaimana kedua asas tersebut berperan dalam menentukan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada kelemahannya. Yang pertama ada kurangnya referensi konteks. Meskipun analisis hukum cukup mendalam, bagian ini bisa lebih kuat dengan referensi lebih banyak terhadap literatur atau jurisprudensi yang relevan. Ini akan memberikan konteks yang lebih luas dan mendukung argumen yang diajukan. Selanjutnya ada keterhubungan dengan teori hukum. Meskipun ada penjelasan mengenai teori kepastian hukum, hubungan antara teori ini dan temuan dalam analisis bisa lebih dijelaskan.
Penjelasan tentang bagaimana teori ini diimplementasikan dalam praktik hukum dapat memperkuat argumen. Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan jurnal ini memberikan analisis yang komprehensif dan informatif tentang penerapan hukum perdata internasional dalam kasus IPB dan Amerika. Namun, sedikit penambahan konteks dan keseimbangan dalam pembahasan bagian ini dapat lebih memperkuat argumen yang diajukan. Selanjutnya, jurnal ini membahas mengenai penerapan asas-asas hukum perdata internasional, yaitu asas lex loci contractus dan lex causa dalam kasus yang terjadi antara Institut Pertanian Bogor atau IPB dengan Amerika Serikat. Kasus ini bermula dari transaksi pengiriman 800 ekor kera dari IPB ke Amerika untuk keperluan penelitian. Namun dalam perjalanan terjadi kecelakaan, di mana satu ekor kera lepas dan mengalami stres pasca melahirkan. Atas pertimbangan dokter dari IPB, melumpuhkan kera tersebut dan menyuntik mati anak kera yang baru lahir. Hal ini menyebabkan Amerika kemudian menuntut IPB atas dugaan pelanggaran hukum dan ketidakterpenuhan prestasi sesuai perjanjian. Oleh karena itu, perlu ditentukan hukum mana yang berlaku dalam penyelesaian kasus ini. Jurnal ini kemudian menjelaskan mengenai hukum perdata internasional pada umumnya beserta asas-asas yang berlaku di dalamnya. Asas lex loci contractus menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum tempat perjanjian dibuat, sedangkan lex causa menentukan hukum negara yang paling menonjol dalam perjanjian. Ringkasan dari materi ini adalah secara keseluruhan, jurnal ini sangat relevan membahas penerapan asas-asas hukum perdata internasional dalam menyelesaikan suatu kasus yang melibatkan unsur asing. Kasus IPB versus Amerika diuraikan dengan baik beserta latar belakang proses dan penyelesaiannya. Asas-asas juga dijelaskan secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan juga tepat, yaitu penelitian normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum terkait. Jurnal ini layak untuk menambah wawasan mengenai penerapan hukum perdata internasional dalam menyelesaikan sebuah perkara. Selanjutnya, pendapat mengenai jurnal ini akan disampaikan oleh Bung Ali Ridwan. Selanjutnya yaitu pendapat kami mengenai jurnal penerapan asas lex loci contractus dan lex causa dalam konteks hukum perdata internasional, khususnya pada kasus antara IPB atau Institut Pertanian Bogor dan Amerika Serikat. Jurnal ini menunjukkan relevansi dan efektivitas kedua asas tersebut dalam menyelesaikan sengketa hukum yang melibatkan pihak-pihak dari sistem hukum yang berbeda. Penerapan asas lex loci contractus dan lex causa dalam perkara IPB dan Amerika menunjukkan bahwa kedua asas tersebut tidak hanya memberikan kerangka hukum yang jelas, tetapi juga memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dalam konteks hubungan antar negara dan lembaga pendidikan tinggi. Mungkin itu saja review jurnal yang pertama, kemudian jurnal yang kedua akan dilanjutkan oleh Dimas Prabowo dan Analista Oktaviani. Baik, saya akan melanjutkan mereview jurnal yang kedua tentang pemakaian hukum asing dalam hukum perdata internasional, kewajiban dan pelaksanaannya di pengadilan Indonesia. Baik, yang pertama pendahuluan. Pendahuluan menjelaskan bahwa hukum perdata internasional atau HPI di Indonesia mengakui pemakaian hukum asing untuk mengatur perkara yang melibatkan unsur asing. Hal ini penting untuk memastikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Artikel ini menyoroti prinsip face of law yang mengarahkan pengadilan untuk menentukan hukum yang berlaku berdasarkan hubungan atau titik taut antara hukum yang dipilih dan perkara yang sedang diadili. Penulis menekankan adanya masalah dalam praktik, di mana hakim seringkali tidak menerapkan prinsip iura novit curia dan cenderung menerapkan hukum nasional meskipun hukum asing seharusnya relevan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan HPI. Pendahuluan juga menekankan perlunya segera diundangkannya RUU HPI di Indonesia untuk memberikan pedoman yang lebih jelas dan mengurangi ruang untuk pengabaian hukum asing di pengadilan. Penulis mengusulkan perlunya kerjasama internasional dalam pertukaran informasi hukum asing,
yang dapat membantu hakim dalam menerapkan hukum yang tepat dalam kasus yang melibatkan unsur internasional. Pembahasan dimulai dengan penjelasan mengenai kewajiban hakim untuk menerapkan hukum asing seketika ketentuan choice of law mengarah pada penerapan hukum tersebut. Penulis menyajikan argumen bahwa pengadilan harus mengakui dan melaksanakan hukum asing yang relevan dengan perkara yang dihadapi. Artikel ini juga menguraikan berbagai doktrin choice of law yang berlaku, seperti lex loci kontraktif dan lex loci solutionis, serta bagaimana doktrin-doktrin ini dapat diterapkan dalam konteks kontrak internasional dengan perbuatan melawan hukum. Penulis menjelaskan secara rinci bagaimana setiap doktrin berfungsi dalam menentukan hukum yang berlaku sesuai dengan konteks perkara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Lista. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pembahasan. Pembahasan mencakup analisis mengenai praktik pengadilan Indonesia dalam menerapkan hukum asing. Penulis menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang mendukung, praktik di lapangan seringkali tidak sejalan dengan teori. Banyak hakim yang tetap menerapkan hukum nasional meskipun situasi mengharuskan penerapan hukum asing. Penulis menyajikan beberapa contoh kasus yang menunjukkan bagaimana pengadilan telah mengabaikan hukum asing, serta bagaimana keputusan tersebut dapat mempengaruhi keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Ini memberikan gambaran konkret mengenai kesenjangan antara teori dan praktik. Sebagai penutup pembahasan, penulis mengusulkan beberapa rekomendasi, termasuk perlunya pelatihan bagi hakim dan pengacara mengenai hukum asing, serta penguatan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi hukum. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum asing dalam pengadilan Indonesia. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan ini menyajikan rekapitulasi dari masalah-masalah yang diidentifikasi dalam penerapan hukum asing di pengadilan Indonesia. Penulis menegaskan bahwa hakim seringkali mengabaikan ketentuan choice of law dan lebih memilih menerapkan hukum nasional meskipun hukum asing seharusnya lebih relevan. Penulis menekankan urgensi pengesahan RUU HPI untuk memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi pengadilan dalam menerapkan hukum asing. RUU ini diharapkan dapat mengurangi kebingungan dan kesalahan interpretasi yang mungkin terjadi dalam praktik. Kesimpulan juga mencakup rekomendasi konkret seperti pembentukan unit khusus di pengadilan untuk memberikan informasi dan akses terhadap hukum asing serta pelatihan bagi hakim mengenai penerapan hukum internasional. Ini menunjukkan pendekatan praktik untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum asing. Selanjutnya, penulis menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam pertukaran informasi hukum. Ini diharapkan dapat mendukung hakim dan pengacara dalam memahami dan menerapkan hukum asing dengan lebih baik, serta memperkuat posisi Indonesia dalam konteks hukum internasional. Kesimpulan diakhiri dengan penekanan pada pentingnya penerapan hukum asing untuk mencapai keadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan unsur internasional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan dampak dari pengabaian hukum asing terhadap sistem peradilan dan masyarakat. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami terkait jurnal kedua ini, pemakaian hukum asing dalam hukum perdata internasional di Indonesia diatur oleh ketentuan choice of law. Hukum asing dapat diterapkan jika memiliki hubungan dekat dengan pihak atau objek yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketertiban umum dan hukum yang bersifat memaksa di Indonesia. Kewajiban penggunaan hukum asing bersifat mandatori dalam kontak internasional, sementara untuk perbuatan melawan hukum atau PMH, pengadilan umumnya menggunakan hukum di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 mengenai 2 jurnal yang kami review. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari jurnal yang kami review atau ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.